Om Swastiastu, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Clunas News, program yang menyajikan beragam berita menarik dan inspiratif seputar Bali. Pemirsa, berbicara tentang keindahan alam, Bali tentu tak akan ada habisnya. Namun, di balik pantai yang memukau dan budaya yang kaya, ada satu kawasan yang kini mencuri perhatian dunia, yaitu hutan mangrove Bali. Benar sekali Anita, kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung alam pesisir, tetapi juga menjadi pusat edukasi lingkungan yang kini berkembang menjadi destinasi ekowisata favorit, terutama setelah menjadi salah satu lokasi penting dalam perhelatan G20 pada tahun 2022 lalu. Nah, seperti apa suasana dan kegiatan yang ada di sana? Bagaimana hutan mangrove ini bisa memberikan manfaat ganda baik untuk alam maupun masyarakat sekitar? Berikut liputan lengkapnya bersama rekan kami Syagita dari lapangan. Terima kasih rekan Gaung dan Anita. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan hutan mangrove Bali, tepatnya di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Denpasar. Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah Denpasar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan ini memiliki luas sekitar 1.373 hektar yang membentang di wilayah Denpasar, Badung hingga sebagian Jemberana. Kawasan ini menjadi rumah bagi 33 jenis mangrove dari 13 famili tumbuhan, serta berbagai satwa seperti kepiting bakau, burung kuntul, dan ikan-ikan kecil yang hidup di perairan dangkalnya. Dengan keanekaragaman ini, hutan mangrove Bali menjadi salah satu kawasan mangrove paling lengkap di Indonesia. Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai sabuk hijau pelindung pantai dari abrasi, namun kini fungsinya berkembang menjadi tempat edukasi lingkungan dan wisata berkelanjutan. Sejak menjadi lokasi kunjungan para pemimpin dunia dalam ajang konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022, perhatian terhadap kelestarian mangrove semakin meningkat. Banyak sekolah, kampus, dan komunitas lingkungan yang kini datang ke sini untuk belajar langsung tentang pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Kegiatan edukatif yang dilakukan di sini banyak, mulai dari menanam bibit mangrove, mengenal berbagai jenis tumbuhan dan satwa, hingga memahami peran mangrove dalam menahan abrasi dan menyerap karbon dioksida dari udara. Bagi para pelajar, pengalaman belajar di sini bukan hanya soal teori lingkungan, tapi juga tentang bagaimana cara menjadi bagian dari perubahan positif bagi bumi kita. Kita membuka ekowisata mangrove, yang mana ekowisata mangrove ini sebetulnya lebih condong untuk kita melestarikan lingkungan. Menurut salah satu pemandu wisata di kawasan ini, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan kini semakin meningkat. Selain memberikan nilai edukatif, kawasan ini juga membawa manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Warga dilibatkan sebagai pemandu wisata, pengelolaan kawasan, pedagang kecil hingga pembuat kerajinan tangan berbahan alami. Di tengah udara yang sejuk dan suasana yang tenang, keindahan matahari terbenam di antara pepohonan bakau menghadirkan kedamaian tersendiri. Disinilah kita belajar bahwa menjaga alam bukanlah kewajiban yang berat, melainkan bentuk cinta yang bisa dimulai dari langkah sederhana seperti menanam satu pohon mangrove. Dengan keindahan alam dan nilai edukatifnya yang luar biasa, hutan mangrove Bali kini menjadi bukti nyata bahwa wisata dan pelestarian alam bisa berjalan berdampingan. Dari hutan mangrove Bali, saya Syagita melaporkan untuk Clunas News. Luar biasa ya, Gaung. Hutan mangrove Bali bukan hanya menyuguhkan keindahan, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana alam bisa menjadi guru bagi kita semua. Benar sekali Anita, semoga upaya pelestarian seperti ini terus berkembang agar generasi muda semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Pemirsa, mari kita dukung pelestarian di lingkungan dengan cara sederhana. Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Saya Gaung. Dan saya Anita. Salam hijau dan sampai jumpa.